pengawasan tahapan pilkada dan juga dinamika seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai, dan kita akan membahas tentang topik ini bersama dengan narasumber kami Fortunatus Hamsamana, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai. Dan memang untuk dalam pengawasan pilkada perlu adanya untuk mengawasi ya pendengar biar pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kita akan langsung saja sapa untuk Pak Alvan yang sudah bergabung bersama kita melalui line telepon. Selamat pagi Pak Alvan. Selamat pagi RRI. Iya baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Siap. Baik. Baik, selamat pagi Pak Alvan dan juga pendengar RRI bersama kita di pagi ini ya. Kita akan mengangkat sebuah tema bagaimana pengawasan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai. Ya, Pak Alvan, kita mesti tahu seperti apa sejauh ini yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan Pilkada 2024 nanti. Siap, terima kasih. Selamat pagi juga para pendengar RRI di rumah. Nanti kami juga akan menjelaskan terkait dinamika pengawasan pilkada kita di tahun 2024. Saya kembalikan, Kak. Iya. Baik. Ya, silakan dengan sejauh mana Pak Alvan ataupun teman-teman Bawaslu dalam pengawasan pilkada yang memang nanti akan diselenggarakan pada 27 November yang tidak lama lagi nih Pak Alvan. Seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Baik, terima kasih RRI. Selamat pagi para pendengar RRI di rumah. Yang pasti bahwa hingga saat ini Bawaslu sedang mengawasi ada 3 tahapan secara garis besar yang sedang berjalan. Yang pertama itu adalah tahapan kampanye tentu saja yang masih sedang berjalan. Itu yang menjadi fokus pengawasan kami. Dan yang kedua adalah tahapan persiapan logistik terkait pilkada. Dalam hal ini pengepakan surat suara, kemudian ketersediaan kotak suara, kemudian perlengkapan pemungutan suara lainnya. Dan yang berikutnya adalah kami sedang fokus pada selain mengawasi bimbingan teknis terhadap KPPS yang sudah dilantik oleh KPU, kami juga secara internal mempersiapkan pengawas TPS kami untuk dapat melakukan pengawasan pada persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 27 November tahun 2024. Kira-kira begitu, Kak. Ada 3 tahapan besar itu yang sedang kita awasi saat ini. Baik. Berarti sejauh ini tahapan-tahapan dalam proses pengawasan dilakukan oleh Bawaslu sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Alvan ya? Ya, pada dasarnya sebagian besar tahapan itu sudah kita awasi dengan baik, tentu saja dengan beberapa strategi pengawasan, diantaranya kita melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran, kemudian kita juga tentu saja melakukan pengawasan secara melekat pada seluruh tahapan maupun pada seluruh objek yang kami awasi. Dan berikutnya ketika ada pelanggaran tentu saja Bawaslu kemudian mengambil tindakan yang tegas. Kira-kira demikian. Iya, baik. Siap. Selain dengan itu Pak Alvan, bagaimana juga dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dalam hal ini dalam membantu pengawasan pilkada terkait dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengawasan dalam proses pilkada nanti, Pak? Ya, yang pasti bahwa tanpa partisipasi masyarakat tentu saja proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak akan menjadi maksimal. Namun karena sejak awal partisipasi itu nampak baik dalam proses pengawasan tahapan maupun juga agar kemudian tidak terjadinya pelanggaran karena partisipasinya semakin besar, sehingga itu membuat Bawaslu dalam seluruh prosesnya
menjadi dipermudah, itu bisa kita lihat dari respon masyarakat terkait misalnya Mhm. di tahapan persiapan itu adalah respon terhadap proses pemutahiran data pemilih misalnya. Iya. Respon terhadap itu cukup tinggi sehingga kita cukup mendapat banyak masukan terkait dengan pemilih-pemilih kita yang misalnya belum didata ataukah pemilih-pemilih yang dalam konteks tertentu ingin aksesibilitas mereka cukup apa namanya, cukup bisa dipermudah. Contohnya teman-teman pemilih disabilitas misalnya. Mhm. Kemudian itu juga bisa terlihat dari respon masyarakat ketika adanya dugaan pelanggaran. Iya. Ada cukup banyak laporan yang kita terima dan kemudian ada apa namanya, masukan-masukan, ada kemudian juga pengajuan keberatan, ada begitu banyak dinamika yang terjadi hingga saat ini dan itu juga tentu saja ketika kita proses seluruhnya secara baik dan kita respon sesuai dengan kewenangan Bawaslu tentu saja, sehingga sampai saat ini proses pilkada di Manggarai sekalipun dinamikanya cukup luar biasa tentu Iya. saja, Mhm. terutama dalam dinamika di media sosial misalnya, itu cukup panas, tetapi karena kita meresponnya secara baik sehingga seluruh proses hingga saat ini berjalan dengan baik. Baik. Ya, baik. Dengan kita mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi begitu ya Pak Alvan, salah satu cara yang praktis yang dilakukan oleh Bawaslu seperti apa? Yang pasti bahwa semua pelanggaran kita proses, karena pada prinsipnya misalnya kita saat ini kan sedang menangani ada beberapa pelanggaran Iya. yang saat ini masih dalam tahap apa namanya, penanganan Mhm. dan berkasnya kita sudah teruskan ke kejaksaan dalam konteks Sentra Gakumdu misalnya, salah satu dugaan pelanggaran pidana yang menyasar salah satu pasangan calon dan itu prosesnya kita sudah teruskan ke kejaksaan dan pada saat yang bersamaan kami juga sedang apa namanya, proses kami juga sedang digugat di pra peradilan kan, Iya. terkait mekanisme dan tata cara prosedur penanganan perkara yang Mhm. diragukan oleh pihak terlapor, sehingga kami menganggap bahwa itu sesuatu proses yang normal dalam demokrasi kita sehingga kami berharap semua pihak tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan, Baik. apapun hasilnya nanti kira-kira begitu. Iya. Nah, dalam hal ini Pak Alvan kita juga mesti tahu apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang paling sering ditemukan dalam pengawasan pilkada di Kabupaten Manggarai. Baik, ini menarik nih Kak, karena pada dasarnya hampir semua dugaan pelanggaran itu Iya. paling banyak kita selesaikan dengan mekanisme pencegahan atau dengan Mhm. mekanisme saran perbaikan. Iya. Dan paling banyak di tahapan kampanye ini kita menyampaikan saran perbaikan itu lebih khusus pada keterlibatan aparatur sipil negara dalam kampanye misalnya. Baik. Kita banyak lakukan upaya pencegahan cukup banyak sehingga itu berhasil dan kemudian aparatur sipil negara yang bersangkutan yang kira-kira apa namanya, bukan kira-kira, yang sudah ada upaya untuk terlibat dalam kampanye ketika kita Mhm. cegah mereka kemudian mengindahkan. Iya. Sekalipun ada beberapa kasus yang kita tangani yang itu dalam konteks aparatur sipil negara yang tidak mengindahkan, itu ada 2 kasus. Kemudian ada salah satu kepala desa yang kemudian kita tangani juga itu terlibat dalam kampanye dan kita tangani itu juga karena tidak mengindahkan sekalipun secara pidana, Mhm. baik ASN maupun kepala desanya tidak terbukti, tetapi dari sisi netralitas kepala desa dan netralitas ASN terbukti sehingga kita tindak lanjuti ke lembaga terkait. Misalnya netralitas ASN kita tindak lanjuti, kita Mhm. teruskan Mhm. berkas perkaranya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
untuk kemudian ditindaklanjuti. Kalau untuk netralitas kepala desa, kalau pidananya tidak terpenuhi, tapi netralitasnya terpenuhi, kita teruskan ke Kementerian Dalam Negeri dan tembusannya kepada Bupati. Sedangkan proses pidana yang sedang berjalan ada satu kasus, itu yang sampai saat ini masih pada tahap di kejaksaan dan juga masih di proses peradilan kan oleh pihak terlapor yang merasa tidak puas dengan proses yang kita lakukan. Kira-kira begitu, Kak. Baik, iya. Dan semoga bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN semoga tidak menjadi hal yang tidak menjadi hambatan ya Pak Alvan dalam pilkada di Kabupaten Manggarai. Nah selain itu juga kita Ya, mesti tahu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti apa nanti juga pengaruh dinamika politik yang ada di Kabupaten Manggarai memang terhadap efektivitas pengawasan pilkada begitu Pak Alvan. Seperti ya, apa? ya. Secara garis besar sampai saat ini kami melihatnya proses berjalannya seluruh tahapan pilkada berjalan secara baik, secara efisien dan efektif karena respon kami terhadap seluruh proses terutama terkait dugaan pelanggaran itu kita lakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan karena pada dasarnya kan respon kami seperti ini, Kak. Jika ada laporan masyarakat, kami kemudian menerima, membuat kajiannya Iya. setelah terpenuhi syarat formil materialnya, bukti-buktinya cukup, kita kemudian memprosesnya. Kita meregistrasi perkaranya dan kita proses. Sedangkan misalnya ada informasi awal terkait dugaan pelanggaran misalnya, informasi awal itu sifatnya masih berupa aduan saja, itu kita tetap catat aduannya, kemudian kami melakukan penelusuran untuk menemukan duduk terang perkaranya, dugaan pelanggarannya secara terang benderang, tetap kita tindak lanjuti. Sehingga tidak ada pengaduan atau informasi awal ataupun laporan yang tidak kita tindak lanjuti. Termasuk misalnya pengajuan terkait keberatan terhadap gudang logistik KPU oleh salah satu paslon, kita Iya. juga ikut menelusuri sehingga kita kemudian menemukan duduk terang perkaranya bahwa gudang logistik misalnya itu tidak ada pengaturan secara khusus, tidak ada pengaturan secara khusus oleh KPU terkait misalnya siapa pemilik gudangnya misalnya kan, Iya. tetapi yang diatur bahwa seperti apa kelayakan gudangnya, Ya, sehingga oke. kemudian kami juga tidak menemukan ada pengaturan misalnya terkait mekanisme pengadaan gudangnya, karena itu menjadi ranah internalnya KPU. Justru yang kami lihat dalam konteks gudang logistik misalnya, bahwa KPU secara pengaturannya di peraturan KPU terkait perlengkapan pemungutan suara termasuk gudang, mereka lebih melihat dari sisi teknis kelayakan gudangnya, bukan soal misalnya seperti apa mekanisme pengadaan sewa gudangnya, ya kan? Karena itu masuk dalam mekanisme teknis pengadaan barang dan jasa oleh KPU. Iya. Sementara keberatan yang diajukan salah satu paslon itu kan terkait siapa pemilik gudangnya, terus hubungan pemilik gudang tersebut dengan salah satu paslon itu dikait-kaitkan, sehingga kemudian mereka menuding bahwa KPU tidak netral dalam proses penentuan gudang misalnya. Nah itu sudah Oke. menjadi ranah yang sangat teknis di internal KPU. Itu tidak menjadi ranah pengawasan Bawaslu karena Bawaslu hanya mengawasi dari sisi kelayakan gudangnya, Betul. kan begitu. Nah itu kira-kira sehingga dinamikanya cukup banyak, kemudian tudingan-tudingan yang kemudian memberatkan KPU misalnya itu kita klarifikasi sesuai dengan ranah kewenangan kita. Oke, Kira-kira baik. begitu, Kak. Iya, iya. Siap. Nah, selain itu juga Pak Alvan, kita mesti tahu strategi yang dilakukan dengan masalah-masalah seperti itu tuh yang dilakukan oleh Bawaslu tuh bagaimana nih Kak Alvan? Ya, pada pokoknya tadi kan ada 3 strategi itu. Kita pertama tentu saja melakukan pencegahan, yang kedua ketika ada pelanggaran kita proses, semua pengajuan keberatan juga tetap kita lakukan kajiannya, kita kaji pendasarannya,
kita menjawab seluruh soal itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kita Mhm, sampaikan kepada para pihak. mhm. Terlepas dari mereka puas atau tidak, tetapi bahwa kita sudah melakukan prosesnya di Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memasukkan unsur-unsur pasalnya, kemudian sampai sejauh mana upaya-upaya yang kita lakukan itu kita sampaikan kepada para pihak yang mengajukan keberatan sehingga tidak ada hal yang kita tutup-tutupi dari proses penanganan yang kita lakukan. Itu juga yang membantu. Jadi kita terbuka, transparan dalam semua prosesnya, Baik. terlepas dari pihak pengadu atau pihak pelapor itu puas atau tidak, tapi kita sampaikan termasuk dengan misalnya Mhm. seluruh proses laporan terkait dugaan pelanggaran itu kita sampaikan statusnya, status Iya. laporannya. Misalnya status laporan ditindaklanjuti, alasannya ini dan seterusnya gitu kan, Iya. pasal-pasalnya kita kita lampirkan. Status dugaan pelanggarannya misalnya tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggarannya, pasalnya juga kita sampaikan kepada pihak pelapor atau pengadu. Sehingga dalam hal ini mereka juga tidak punya, oh begini ternyata proses di Bawaslu kan. Jadi kita semua prosesnya transparan kan. Iya, Dan betul. tidak ada hal yang kita tutup-tutupi. Sehingga sekarang hampir pasti bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai sedang sangat fokus pada persiapan pemungutan suara. Dalam hal ini BIMTEK KPPS oleh KPU itu kita awasi juga karena itu menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Kemudian proses BIMTEK pengawas TPS kami yang Iya. sudah sangat siap untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Itu yang sekarang menjadi fokus pengawasan kami saat ini. Baik, semoga pelaksanaan juga dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Alvan. Nah sejauh Siap, ini siap. siap, baik. Dan, apa yang diharapkan untuk, pilkada nanti nih Pak Alvan terkait dengan pengawasan dari Bawaslu, biar berjalan dengan baik dan lancar dan juga untuk masyarakat tentunya? Ya, ini menarik Kak, karena sekarang fokus kami itu dalam tahap ini di persiapan pemungutan dan penghitungan suara, Iya, diantaranya mulai dari persiapan logistik, mhm, kemudian distribusi logistiknya nanti, kemudian persiapan apa namanya pengawasan pembuatan TPS-nya, lalu pada pemungutan suara itu yang menjadi fokus kami sekarang. Nah iya, di tahap-tahap akhir ini, di tahap-tahap ujung menuju pemungutan suara yang akan berlangsung 27 November 2024, kami berharap bahwa masyarakat juga ikut mengawasi proses ini. Contoh misalnya, kami berharap keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada kami, misalnya terkait pembagian pemberitahuan. Ya, mhm, pemberitahuan atau yang sering kita kenal dengan undangan kepada pemilih, mhm, itu mesti sudah disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Ya, kami baik, berharap masyarakat juga ikut menyampaikan kepada kami misalnya, oh Bapak Ibu Bawaslu atau Panwaslu kecamatan kami ataukah pengawas di kelurahan desa, kami belum misalnya menerima C pemberitahuan atau yang sering dikenal oleh pemilih sebagai undangan. Dan mhm, undangan atau C pemberitahuan tentang tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara itu mesti sudah diterima oleh pemilih paling lambat 3 hari. Dan kemudian kami berharap juga dalam proses pembagian C pemberitahuan ini Kak, jangan sampai ada penyalahgunaan C pemberitahuan oleh iya, pemilih yang memang sedang tidak berada di tempat pada hari pemungutan suara. mhm, Sehingga kami punya strategi, kami sampaikan ke jajaran pengawas kami bahwa eh, pengawas pemilu perlu punya data terkait pemilih perantau. Karena pendekatan pendataan pemilih kita nih Kak, itu pendekatannya bukan de facto. Jadi oke, pendekatannya de jure. Jadi karena pendekatannya bukan de facto, bukan pemilih yang ada di tempat yang didata, tetapi pemilih yang secara administrasi kependudukan berada dalam wilayah pemilihan atau berada dalam wilayah TPS itu mhm, didata. iya, Apakah dia tinggalnya di Kupang, di ND misalnya, ataukah di Jakarta, ataukah mungkin di wilayah perantauan lainnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, sepanjang dia KTP-nya tetap di Manggarai, berarti dia didata sebagai pemilih di Manggarai. Nah, pemilih-pemilih perantau itu kita sedang data agar pada hari pemungutan suara
tidak disalahgunakan pemberitahuan yang dibagikan kepada pemilih perantau yang bersangkutan. Karena yang kita takutkan, apa namanya, apa yang sudah terjadi pada pemilu sebelumnya sampai misalnya terjadinya pemungutan suara ulang misalnya, itu kan karena adanya penyalahgunaan terhadap pemberitahuan yang dibagikan ke pemilih, terutama yang pemberitahuan menjadi milik dari pemilih perantau. Iya. Kan pastikan misalnya begini Kak, katakan di satu TPS itu ada 600 pemilih, sepanjang misalnya ada 50 pemilihnya pemilih perantau, kami pastikan pemberitahuan yang menjadi milik pemilih perantau itu Iya. tidak dibagikan, tidak Baik. dibagikan, Mhm. juga tidak disalahgunakan. Karena kami mau memastikan pemberitahuan dibagikan kepada pemilih yang memang berada di tempat. Karena memang secara aturan bahwa yang pemberitahuan yang dibagikan adalah pemilih yang dipastikan memang berada di tempat. Mhm. Kalau sepanjang dia belum berada di tempat, eh, bahkan sampai hari pemungutan suara, jangan sampai pemberitahuannya dibagikan. Kira-kira itu salah satu pendekatan yang menjadi strategi kami. Baik. Kemudian kami juga memastikan agar aksesibilitas terhadap TPS oleh pemilih itu cukup, termasuk aksesibilitas bagi pemilih tunanetra Baik. ataukah pemilih disabilitas lainnya, misalnya pemilih tunadaksa, kemudian ataukah pemilih tuna lainnya yang termasuk kategori pemilih disabilitas. Ya, kita juga sejak dalam proses pengapakan logistik, kita juga sudah pastikan ketersediaan misalnya surat suara huruf braille itu kita sedang data juga, sedang pastikan agar pemilih yang tunanetra juga punya surat suara yang khusus, surat suara braille. Sehingga fokus kita juga di situ. Kemudian persiapan terkait dengan surat suara, karena kami juga memastikan jumlah surat suara itu Kak, itu sesuai dengan jumlah DPT, Iya. kemudian ditambah dengan surat suara cadangan 2,5%. Di setiap TPS itu Mhm. mesti ada surat suara cadangan 2,5%. Misalnya ada 250 pemilih dalam satu TPS, Iya. berarti surat suara cadangan 2,5% dari 250 itu sekitar 5. Mhm. Berarti di TPS yang bersangkutan harus ada 255 surat suara. Baik. Lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Itu juga kita sedang pastikan seluruh prosesnya. Jadi sangat detail kita memastikannya. Mhm. Dan kami berharap persiapannya nanti akan menjadi sangat baik, dan 1 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 26 November 2024, seluruh proses persiapan itu sudah harus final, sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan kita dalam konteks pilkada. Kira-kira seperti itu untuk sementara persiapan kami, dan begitu banyak hal detailnya sebetulnya Iya. Sudah. terkait pemungutan suara dan penghitungan yang mungkin kita harapkan nanti kita bisa sampaikan kepada pemilih minimal 3 hari sebelum hari pemungutan suara, itu menjadi lebih elok sehingga kita bisa lebih dekat ke pemungutan suara dengan isu-isu yang kita bisa angkat dalam konteks pengawasan. Kira-kira demikian untuk sementara. Baik. Itu menjadi hal yang baik ya Pak Alvan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk pilkada Ya, nanti di tanggal 27 November 2024. Dan betul. tentunya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sudah sangat detail dan sudah sangat baik yang dilakukan untuk memperlancar dalam proses pilkada nanti. Terima kasih atas Siap, informasinya siap. Pak Alvan. Ya, terima kasih Kak. Siap. Dan semoga dalam pelaksanaan nanti juga dapat berjalan dengan baik, apapun Amin, amin. kendala-kendalanya nanti dapat diatasi dengan baik juga. Siap, siap. Terima kasih Baik. Eri. Amin, Iya. terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Alvan atas informasi dan sudah berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, terima kasih.
Baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan pengawasan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai, di mana mereka sudah melakukan secara detail apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang untuk memperlancar tentunya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 nanti. Dan pendengar, masih ada satu topik lagi nanti yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang kertas atau surat suara yang ada di Kabupaten Manggarai Timur yang memang ada yang tidak pas ya pendengar atau rusak juga. Tentunya kami nanti akan bersama Anda atau mengupdate informasi ini bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.